Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ramadhani Desra dengan NIM F11250, Program Studi Ekonomi Pembangunan UNS. Saya akan mempresentasikan paper saya tentang pengaruh industri hasil tembakau terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Yang pertama itu pendahuluan. Ini sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Luas pertanian di Indonesia yang semakin menyempit. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar saat ini yang harus dihadapi. Akan tetapi, ada cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasinya, yaitu dengan cara melakukan pembangunan sektor pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang saya teliti di paper ini adalah tembakau. Tembakau adalah hasil bumi yang tersedia dari alam yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama, yaitu tembakau. Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor yang dikategorikan sebagai kearifan lokal ini meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai, serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh. Berdasarkan data dari BPS, yaitu tahun 2020, pendapatan negara dari industri hasil tembakau yang berasal dari cukai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kontribusi industri hasil tembakau pada tahun 2020 memberikan pembayaran cukup besar, yaitu sebesar 146 triliun atau 80,87% dari total cukai nasional. Sedangkan untuk tahun 2021, pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah 12,5%. Yaitu mengalami kenaikan pada tahun 2021. Akan tetapi untuk tahun 2021 pemerintah menetapkan kenaikan tarif itu akan mempunyai dampak bagi petaninya. Namun kenaikan harga cukai akan menekan harga input di tingkat petani dan berdampak pada turunnya kesejahteraan petani. Tujuan penelitian saya itu pertama, untuk mengetahui besarnya pengaruh industri hasil tembakau terhadap pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh industri hasil tembakau terhadap kesejahteraan petani. Landasan teori yang saya gunakan yaitu pertama, pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kedua, industri. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat tinggi, termasuk juga jasa industri. Ketiga itu tembakau. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan, tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu.
Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Menurut Ensiklopedia Britannica, pembangunan ekonomi merupakan ekonomi nasional berpenghasilan rendah diubah menjadi ekonomi industri modern. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan perhitungan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Berikut data pendukung dari paper saya itu dapat dilihat di sini penerimaan total cukai nasional. Penerimaan total cukai nasional pada tahun 2020 yaitu 180 triliun. Dari 180 triliun ini, penerimaan cukai dari tembakau sebesar 80,87%, yang berarti 146 triliun dari tembakau saja. Berarti tembakau merupakan produk penyumbang penerimaan negara yang sangat besar. Yang kedua itu kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5%. Pemerintah juga telah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai sigaret kretek tangan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah melalui pertimbangan terhadap aspek ketenaga kerjaan. Pemerintah berupaya melindungi keberadaan industri padat karya dalam penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau 2021. Yang kedua, untuk melindungi dari aspek pertanian. Besaran kenaikan tarif cukai memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal. Oleh sebab itu, kenaikan cukai sigaret kretek lebih rendah daripada kenaikan tarif cukai sigaret putih. Sehingga dapat diharapkan tingkat penyerapan tembakau lokal dapat terjaga mengingat terdapat lebih dari 526.000 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada tembakau. Yang ketiga untuk dari aspek pembangunan ekonomi nasional itu, meskipun kebijakan tarif hasil tembakau diberatkan pada pengendalian konsumsi, namun demikian kebijakan cukai yang diambil mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Yang mana untuk tahun 2021 ini target penerimaan cukai dalam APBN yaitu sebesar 173,78 triliun. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya ini itu, industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi dan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor yang dikategorikan sebagai kearifan lokal ini meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara, serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan, yaitu tembakau. Dari penerimaan negara, industri hasil tembakau merupakan penghasilan yang mendominasi untuk total cukai nasional dan juga cukai hasil tembakau pada tahun 2020 ya sebesar 146 triliun atau sekitar 80,87% dari total cukai nasional atau seluruhannya. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui penerimaan negara. Akan tetapi, untuk tahun 2021 pemerintah menerapkan kenaikan tarif cukai tembakau. Ini berdampak
bagi petani, yaitu dampak kenaikan cukai rokok atau tembakau ini akan menaikkan penerimaan pemerintah. Namun, kenaikan harga cukai akan menekan harga input di tingkat petani dan berdampak pada turunnya kesejahteraan petani dan pendapatan petani. Yang terakhir, saran. Walaupun menaikkan tarif cukai hasil tembakau dapat meningkatkan penerimaan negara untuk mendorong pembangunan ekonomi, akan tetapi dari sisi yang lain akan menekan harga input bagi petani. Dalam hal ini pemerintah harus mempertimbangkan dari segala aspek, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani, salah satunya petani tembakau. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.